Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas DLMS ya teman-teman. Seperti yang Anda lihat di depan ini, yang paling bawah ini adalah DLMS, yaitu DBX dengan tipe drive rack 260. Nah, jadi kebanyakan teman-teman itu ada yang bingung, DLMS itu gunanya untuk apa, Mas? Nah, lantas ketika sudah memiliki DLMS, apakah harus memakai crossover, apakah harus memakai equalizer, dan lain sebagainya. Nah, DLMS itu tersendiri adalah artinya itu Digital Loudspeaker Management System. Artinya itu digital loudspeaker itu speaker manajemen, yaitu speaker yang dimanajemen. Artinya semua pengaturan di speaker ada di dalam DLMS itu. Jadi untuk fitur equalizer, fitur compress, fitur crossover, limiter, parametrik, dan sebagainya itu ada di dalam DLMS ini. Jadi apakah kalau kita sudah pakai DLMS harus pakai equalizer lagi, Mas? Tidak ya teman-teman, sebenarnya tidak usah. Lantas kenapa Dehan Audio dan Ramayana masih memakai equalizer? Mereka menggunakan equalizer di DLMS atau sebelum DLMS itu hanya sebagai preamp ya teman-teman. Preamp itu apa, Mas? Nah, preamp itu sejenis penguat suara yang merubah karakter suara. Jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman dari mixer langsung masuk ke DLMS ini tanpa equalizer, suaranya dikatakan terjadi suara hasilnya A. Tapi ketika teman-teman memakai mixer lalu dimasukkan ke equalizer, dan equalizernya itu bagus ya teman-teman, bukan equalizer KW atau abal-abal. Setelah output dari equalizer baru masuk DLMS, maka cita rasa equalizer yang ori tersebut akan masuk ke dalam DLMS dan suaranya mestinya tambah mantap. Preamp itu seperti itu teman-teman. Jadi penambah cita rasa. Makanya di rental Dehan dan Ramayana itu equalizernya kebanyakan diflatkan, hanya dipotong beberapa Hz untuk mengurangi frekuensi yang tidak diinginkan di telinga seperti itu. Karena diflatkan itu sebenarnya tujuannya hanya untuk diambil preampnya teman-teman, bukan untuk difungsikan sebagai equalizer sebagaimana mestinya. Karena di dalam DBX 260 sudah ada equalizernya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas fitur apa saja yang ada di dalam DBX 260 ini. Kebetulan saya ini pakai DBX 260. Untuk penampilan depannya seperti ini teman-teman. Penampilan menu yang tersedia di depan seperti ini. Dimulai dari sini, ini ada equalizer, X-over atau crossover, order ini fitur lainnya. Artinya nanti di dalam menu order ini kita bisa isi teman-teman. Kita bisa isi seperti kalau di dalam DBX ya, di dalam DBX itu ada fitur spesial seperti auto gain, terus ada feedback destroyer atau anti feedback, terus ada bass, apa itu namanya, subharmonic bass. Subharmonic itu bass yang menggerentak, bass yang merambat teman-teman. Di dalam order ini ada, nanti kita tinggal pilih. Terus ada dynamic. Di dalam dynamic ini bisa kita atur seperti limiter, kompresor, noise gate seperti itu teman-teman. Tinggal kita nanti motornya seperti apa. Dan di sini ada delay tentunya. Delay ini ada dua, yaitu delay untuk input dari sini, delay input ini ya teman-teman, dan delay output. Jadi kita bisa mendelay keduanya. Terus ada I/O, di samping delay ada I/O, ini artinya input output. Di dalam fitur I/O ini nanti ada bisa membalik polarity, min atau plus,
dan bisa mengatur suara inputnya kerasnya seberapa dan outputnya kerasnya seberapa, atau master lah, master volumenya di sini input output. Ada konfigurasi ini untuk menampilkan tampilan awal teman-teman. Jadi kalau ini ditekan lama, nanti kita akan membuat konfigurasi atau penyetelan baru atau preset baru. Terus ini ada meter. Di dalam meter ini nanti ada kontras LCD-nya dan lain sebagainya. Delete ini untuk menghapus. Terus wizard ini ada pengaturan khusus, nanti kalau ditekan lama dia bisa seperti utility atau sistem. Kalau ditekan sekali dia menampilkan indikator sinyal. Oh ya, selain config teman-teman, ini selain config dia di atasnya ini ada tulisan program. Jadi kita tekan lama nanti akan ada menu program-program yang tersedia, kita tinggal memilih. Dan di atasnya meter ini juga ada utility teman-teman. Utility ditekan lama juga akan ke pengaturan sistem. Delete ini juga akan, kalau ditekan beberapa kali dia akan store. Tulisan di atasnya ini store. Store itu artinya penyimpanan atau menyimpan preset yang akan kita buat dan kita edit. Dan di wizard ini jika ditekan lagi dia ada menu RTA teman-teman. RTA itu kalau teman-teman biasanya tidak tahu, itu seperti mic yang ditodongkan ke speaker dan dipping noise sehingga terjadi suara yang hawas-hawas seperti itu teman-teman. Itu yang ada di dalam RTA. Oke, kita akan membahas tampilannya sekarang teman-teman. Kita akan bahas tampilannya. Oke. Sudah terlihat kan? Oke, ini terlihat ya. Yang pertama adalah masuk ke equalizer. Nah, equalizer di sana bisa teman-teman lihat di sini ya. Equalizer ini adalah equalizer master dari LR. Jadi saya konfigurasikan untuk master dari LR itu dengan saya RTA, saya kasih dengan speaker saya loh ya. Tidak semua equalizernya seperti ini untuk speaker teman-teman. Ini hanya khusus speaker saya yang saya RTA. Saya posting dan saya cut seperti ini. Oke, ini equalizer pertama. Jika diklik lagi, nah dia akan ada equalizer di setiap outputnya. Semisal ini ada 6 out. 6 out, ini out 1 untuk sub saya posting, saya nyalakan on. Nah, saya next ya teman-teman. Masih di halaman 1. Nah, di halaman 1 ini atau di out 1 ini saya ada posting di 57,3 Hz. Saya posting sebesar 1 desibel. Dan di frekuensi 64,3 Hz saya posting sebesar 1 desibel. Nah, ini semuanya kelihatan ya teman-teman. Nah, ini posting pada outputnya. Oke, untuk nomor 2 ini halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau di DBX itu enaknya dia kelihatan mana yang diposting dan mana yang di-cut. Kelihatan bentuk seperti gunung nih teman-teman, seperti grafiknya seperti itu. Dan lain-lain sampai halaman 6 semuanya sama teman-teman. Halaman itu maksudnya outputnya. Ini kan ada 2 in 6 out. Jadi ada 6 halaman atau 6 out yang akan kita X masing-masing. Yang kedua ini ada menu X over atau crossover. Nah, crossover di sini ada A dan B teman-teman. Bisa kalian lihat di sini A dan B. A ini maksudnya input A dan B ini maksudnya input B. Saya routing, kalau saya ini ya, saya routing untuk input A menjadi 4Y. Jadi input A nanti keluarnya ke output 1, 2, 3, 4. Sedangkan input B nanti keluarnya ke 5 dan 6. Input A saya gunakan untuk FOH 4Y, untuk input B saya gunakan untuk monitor 2Y di output 5 dan 6. Untuk konfigurasinya seperti ada pada di layar ini ya teman-teman. Konfigurasinya input A saya taruh di halaman 1 ya teman-teman. Saya halaman 1. Ini tentu saja saya urutkan biar mudah. Halaman 1 ini sub, halaman 2 low, halaman ketiga mid, dan halaman keempat high. Untuk sub perpotongan seperti ini, slope LR24. Nah, ini halaman 2, dia akan nampak yang paling terang itu adalah pilihan halaman yang kita pilih.
halaman 3, halaman 4. Oke, kita klik take over ini lagi ya teman-teman. Kita klik ini lagi. Nah, kita klik dan dia akan pindah ke B. Ke B teman-teman. Ini B ada sub dan mid high. Ini untuk monitor. Nah, subnya seperti ini, saya potong di 31 Hz. Dan untuk high, mid high dalam monitor ini mulai 121 sampai loss. Sampai loss ke belakang tidak saya potong. Nah, dan di program ini saya pilih ya teman-teman. Di dalam program ini kan bisa dipilih ada AGC, feedback suppressor. Feedback suppressor itu mengurangi feedback. Nanti teman-teman tinggal milih saja yang mana. Kalau saya di dalam program ini saya isi dengan subharmonic synthesizer. Apa itu subharmonic synthesizer, Mas? Nah, ini fitur yang tidak ada di DLMS lainnya, teman-teman. Fitur subharmonic synthesizer. Ini seperti apa ya? Sub yang merambat. Yang frekuensinya itu infra, teman-teman. Infra di bawah frekuensi sub yang normal. Jadi tambah geler seperti itu, teman-teman. Ini enaknya DBX seperti itu. Terus di sini ada utility. Nah, di dalam utility ini saya isi dengan limiter, teman-teman. Ada limiter mulai channel 1 sampai channel 6. Ada limiter. Nah, selain limiter, saya isi juga dengan noise gate, teman-teman. Noise gate di sini ST, teman-teman. ST artinya stereo. Jadi stereo itu datangnya dari sini, dari inputan. Kalau halaman itu datangnya dari outputan. Seperti halaman 1 sampai 6 itu output. Kalau ST ini stereo. Jadi nanti kalau saya gunakan left, ini tinggal on off-nya. Ini saya off-kan ya, teman-teman. Tinggal saya on-kan seperti ini. Nah, dia sudah nge-gate, teman-teman. Kita off kan ya off, kita on kan dia nge-gate. Kalau ada noise di dalamnya, ini masuk ke sini dia sudah bersih kalau noise gate-nya diaktifkan. Seperti itu, teman-teman. Untuk pengaturan noise gate-nya kita atur seperti ini, dan kalau di next, nah akan ketemu attack, release, dan hold seperti yang ada di noise gate pada umumnya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah delay, teman-teman. Delay seperti ini. Ini ada halaman 1 sampai 6 seperti yang saya ceritakan tadi. Delay output 1 sampai output 6. Dan delay A dan delay B. Delay A dan B ini adalah delay inputnya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada IO. IO ini seperti master mixer, teman-teman. Input 1 seberapa desibel, input 2 seberapa desibel. Untuk A dan untuk B, inputnya seberapa, masternya seberapa. Nah, seperti itu. Dan untuk outputnya, ini polaritasnya plus atau main, kita bisa balik di sini. Phase-nya degresi berapa, seperti itu, teman-teman. Ini bisa atur di sini, teman-teman. Dan untuk config ini adalah settingan, teman-teman, settingan awal. Nah, untuk meter jika diklik sekali dia ada pengaturan untuk kontras LCD-nya. Nah, semakin kita ke kanan semakin biru seperti itu. Dan untuk di sini dia ada penampilan untuk virtualizer, teman-teman. Virtualizer atau tampilan display ketika ada input musik, dia akan loncat-loncat di sini seperti VU display, teman-teman, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, fitur yang ada di DBX 260 ini. Sebenarnya banyak fitur yang akan saya jelaskan, tapi untuk waktu videonya saya rasa kurang, teman-teman, untuk waktu videonya. Jadi insya Allah nanti ke depan saya akan menjelaskannya lagi untuk fitur yang ada di DBX 260 ini. Nah, seperti aksesoris yang Anda lihat di atas ini adalah aksesoris untuk live, teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan equalizer sama sekali. Jadi untuk ke mixer langsung ke sini. Dan untuk kompres dan kompresor ini, teman-teman, ini saya gunakan untuk kebutuhan live. Ketika ada kendang, ada vokal dan lain-lain, ini saya insertkan ke channel mixer, ke insert channel, seperti itu, teman-teman. Saya tidak menggunakan equalizer, cukup menggunakan DLMS 1 aja. Oke, sekian kali ini konten yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kurang lebihnya dan kesalahan dalam saya berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada saran untuk konten selanjutnya silahkan saya tampung di dalam komentar. Dan apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di komentar. Sekian kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.